Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'anu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang banyak kepada kita semua, sehingga pada malam sore hari ini kita bisa bersama-sama thalabul ilmi, memperbanyak wawasan dan membentuk tasawur kita, menambah iman dan keyakinan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hari akhir. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ilmu-ilmunya, yang telah menyampaikan, mentabligkan semua risalah yang dari Allah kepada kita semuanya. Semoga keluarga beliau, handai tolanya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin, dan termasuk kita semuanya nanti yang mengharap-harap untuk diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Ikhwanu fiddin arsadani wa arsadakumullah, bahwa bulan ini masih bahkan awal, tengah-tengah dari bulan Rabiul Awal. Yen wong Jawa ngarani bulan mulut, karena ada mailutun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini orang Jawa menafikan atau mengganti bulan Rabiul Awal dengan bulan mulut, supaya mereka bisa mengingat-ingat dan kemudian dijadikan hari libur nasional oleh pemerintah Indonesia untuk menghargai kaum muslimin yang ada di Indonesia yang mayoritas ini, untuk memperingati kelahiran manusia agung, manusia utama, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah 1 pekan. Namun demikian, di bulan mulut ini kita mendapatkan banyak berita yang kontroversial, sehingga kita cukup prihatin dengan orang-orang yang kemudian dia mengatakan sebagai seorang mukmin, bahkan mengaku seorang muslim,
Yang terakhir ada orang busuk yang katanya mau pindah agama, kemudian memproklamirkan kepindahan agamanya karena dia tidak meyakini daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memaknai dan kita mengilmui daripada syahadat Rasul, karena tanpa syahadat Rasul, syahadat tauhid kita pun juga tidak akan sah. Bahkan tanpa syahadat Rasul, Islam kita, iman kita kepada Allah tidak sah, dan kita tidak disebut sebagai seorang muslim sebelum kita ini kemudian secara lisan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini serta kemudian mengerti syarat-syaratnya dan kemudian bisa mengerti makna-maknanya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sebagaimana katanya Abu Janda Al-Bolawi, yang kemudian katanya dia orang Islam namun kemudian dia menyerang Islam, atau menjadi seorang yang disebut dengan Denny Sergar yang kemudian hidupnya seluruhnya untuk menyerang kaum muslimin, atau kita tidak menjadi sebagaimana orang yang disebut orang-orang Syiah yang hari ini kemudian dia menafikan daripada sebagian sahabat Rasul dan sifat-sifat Rasul. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, pentingnya kita yang pertama itu memahami la ilaha illallah sebagai syarat kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah kita memahami bagaimana ma'rifatul Rasul, karena kedua-duanya adalah syarat nanti kita untuk lewat satu ujian setelah kita ini menghadap kepada Allah di alam barzah. Di alam barzah kita paham kita akan dihadapkan dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah man robuka, maka kita harus ma'ruf, kita harus makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita kemudian yakin kita iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahlut tauhid. Kemudian yang kedua adalah kita yakin dan harus memahami, mengilmui dengan syahadat yang kedua, yakni syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan syahadat Rasul, nanti insya Allah kita sesuai dengan syarat-syarat, sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita, maka nanti ketika di alam barzah, ketika ditanyakan man nabiyuka, siapa nabi yang diutus kepada kalian, maka kita pun juga akan bisa menjawab dengan lantang bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita. Bahkan ketika kita mungkin kesulitan, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepada nabi kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Yang terakhir adalah man dinuka, apa agamamu, apa prinsip hidupmu, apa manhaj hidupmu. Kemudian kita mampu untuk menjawab bahwa Islam adalah dini, bahwa Islam adalah prinsip hidupku, bahwa Islam adalah manhaj hidupku, bahwa Islam adalah sistem hidupku. Inilah kenapa kemudian kita harus mengilmui ketiganya, sehingga kita ketika mengilmui ketiganya, maka amal soleh itu akan bisa terkabulkan. Karena syarat amal soleh itu adalah satu, yakni syahadat tauhid, mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itulah makna la ilaha illallah, di mana kita beribadah mengikhlaskan hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjauhkan sejauh-jauhnya dari syirik, dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kemudian memiliki iradah, yakni keinginan dan juga hasrat yang tinggi untuk mengikuti ittiba, mengikuti daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya kita mencintai Allah, syaratnya adalah mengikuti Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, kalau orang-orang beriman itu dia mencintaiku Allah, dia mencintaiku Allah, maka fattabi'uni, syaratnya harus mengikuti siapa? Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apanya? Mengikuti daripada risalah-risalah yang dibawanya. Maka Nabi itu dikatakan Rasul karena membawa risalah. Risalah itu apa? Risalah itu adalah pesan-pesan nubuwah, pesan-pesan robbaniyah yang dibawa oleh Rasul langit Jibril alaihi salam dan dibawa oleh Rasul terakhir, Rasul dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah menetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Maka ketika kita mempunyai kaifiah daripada perintah-perintah Allah, Allah memerintahkan sholat, maka kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dia memerintahkan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku Nabi Muhammad mengerjakan sholat. Jangan kemudian membuat variasi-variasi sendiri, jangan kemudian kita membuat cara-cara sendiri, karena pada hakikatnya semua ibadah mahdhah itu adalah bentuk paketan yang kaifiahnya harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang kedua ini namanya mutabba'ah. Amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mukhlishina lahudin, dan yang kedua adalah mutabba'ah, mengikuti apa tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, arsadani wa arsadakumullah. Seperti mana tadi kita sampaikan, jangan sampai kemudian ada orang Islam yang kemudian menolak daripada syariat Nabi. Kemudian dia memuji-muji Nabi, ya Habibi ya Muhammad. Dia mengatakan ya Rasul ya Habibi. Yang ditekoi gitu, kamu rindu juga kepada Nabi Muhammad? Wah, rindu sekali. Bagaimana Nabi Muhammad itu kalau ketemu kamu? Wah, saya akan peluk dia. Tapi kenapa kemudian dia membawa risalah yang hari ini berbentuk sunnah-sunnah, yang berbentuk daripada perintah-perintah, kemudian kita mengabaikannya? Banyak orang yang kemudian memicingkan mata, orang-orang yang melakukan tindakan la isbal, katok cingkrang, kemudian dia memicingkan mata, benci kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang kemudian membuli, bahkan benci kepada syariat jenggot, yang mana Rasulullah SAW secara sahih memerintahkan untuk memelihara jenggot daripada memelihara kumis, untuk menyelisih daripada orang-orang Yahudi. Banyak lagi perintah-perintah Rasulullah yang tidak masuk kepada perintah dalam Al-Quran, yang mempunyai sifat sunnah, bahkan sunnah mu'akkadah. Mungkin diantara kita juga melakukan sholat rawatib yang disebut dengan sunnah. Bahkan kita tidak meninggalkan satu sunanul huda dari sunanul huda yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sunanul huda. Rasulullah tidak pernah meninggalkan apa itu yang disebut dengan sholat jamaah. Maka kita lihat orang-orang yang tidak memiliki cinta kepada Nabi yang asli, tidak mencintai Nabi dalam arti tidak memahami apa itu syurutul syahadah. Dia tidak mengerti akan syarat-syarat syahadah untuk syahadat Rasul. Kemudian dia tidak melakukan apa yang telah dilakukan Rasul secara kontinu, tidak pernah ditinggalkan, yakni disebut dengan fikih itu disebut dengan sunanul huda. Apa itu? Banyak sekali, diantaranya adalah sholat jamaah. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua, Nabi tidak akan pernah meninggalkan sholat malam, walaupun dalam keadaan yang amat sulit, walaupun hanya mengerjakan 3 atau witir saja. Nabi Muhammad SAW banyak sekali melakukan hal-hal yang kemudian disebut dengan sunnah mu'akkadah, sebagaimana
salat sebelum dan sesudah salat fardu, maka itu disebut dengan salat rawatib. Nabi Muhammad kemudian mengerjakan puasa yang disebut dengan puasa sunnah Nabi Muhammad, yakni puasa Senin dan Kamis. Banyak sekali. Maka itulah kalau kita mencintai Nabi Muhammad, jangan kemudian kita hanya ngomong saja dengan ungkapan-ungkapan kecintaan, namun kemudian kita membuang bahkan membenci daripada sunnah-sunnah yang dibawanya. Bahkan akhlaknya pun, adab-adabnya pun, perilakunya pun, sopan santunnya itu jauh dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi kepada kita, ini sesungguhnya aku bu'aistu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah representasi cara mengamalkan perintah-perintah Allah. Maka kalau kita bertanya bagaimana akhlak Rasulullah, Ibunda Aisyah mengatakan dia adalah Al-Qur'an yang berjalan, di mana di dalam Al-Qur'an itu ada perintah dan larangan, di mana dalam Al-Qur'an itu ada contoh-contoh yang baik, ahsanul qasas, kemudian Rasulullah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, apa saja wajibuna nahwar Rasul, apa saja kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjauhi sifat-sifat manusia-manusia yang kita lihat pada hari ini, yakni orang-orang yang mengaku Islam namun sejatinya dia maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan Rasulullah yang telah disampaikan oleh beliau sendiri bahwa kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Ada yang bertanya dari sahabat itu, wa man ya'ba ya Rasulullah? Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang menjadi pengikut, menjadi umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Karena apa? Karena dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bahwa orang-orang yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Tentunya rukun iman yang keenam itu diantaranya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan yang paling akhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Ketika dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dia akan diberikan oleh Allah balasannya adalah surga yang penuh dengan keindahan, di bawahnya mengalir air sungai, mengalir bengawan-bengawan, yang bengawan bermacam-macam. Bahkan di situ disebutkan khalidina fiha. Kita tidak akan pernah untuk mengakhiri daripada kenikmatan itu, dan kita akan senantiasa abadi di dalamnya, penuh dengan kenikmatan. Bahkan ditambahkan lagi, lahum fiha azwajun mutahharah. Ini tidak akan saya terangkan karena ini banyak anak-anak yang belum sampai umurnya, belum 18 plus. Kemudian di situ disebutkan wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Sungguh luar biasa. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para malaikatnya, dan hari akhir serta Qadha dan Qadar, itu merupakan syarat untuk masuk ke dalam surga. Kembali, apa saja yang menjadi kewajiban kita untuk menjadikan kita ini memenuhi syarat daripada syarat syahadatul Rasul. Kalau syahadat tauhid sudah disampaikan para asatid, dan ini kita mengulangi apa saja. Di antaranya bahwa ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketika itu kita wajib menjadi umat Muhammad untuk senantiasa
Yang pertama adalah al-imanu bihi. Dia harus mengimani apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan tasdiquhu fima ahbara. Tasdiku, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kadang mendatangkan berita-berita tentang hal-hal yang logis. Namun tidak juga Rasulullah kadang juga memberikan berita-berita yang gaib, baik itu yang akan datang maupun yang telah lampau. Bagaimana kita tahu kisahnya Khidir dan Musa? Bagaimana kita tahu kisahnya Yusuf ketika dia dibuang oleh kakak-kakaknya di sebuah sumur, sampai kemudian Yusuf itu menjadi raja di Mesir? Itu semuanya kita tidak tahu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah tentang Ashabul Kahfi yang hidup 309 tahun di dalam gua, kita pun juga nggak tahu. Namun juga Rasulullah memberitakan bagaimana penciptaan alam semesta. Bahkan Rasulullah memberitakan tentang sifat-sifat Allah yang gaib, malaikat-malaikat yang gaib. Bahkan ada suatu ketika Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Israfil yang membuat malaikat Jibril di sisinya kemudian gemetar karena takut. Ada apa engkau wahai Jibril, kok engkau takut sekali dengan kedatangan malaikat ini? Kemudian Jibril menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya malaikat ini tidak akan datang ke dunia kecuali dia membawa berita yang buruk. Berita apa itu? Malaikat ini tidak datang ke dunia kecuali akan memberitakan datangnya hari kiamat. Namun ternyata tidak. Malaikat Israfil waktu itu datang untuk memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah dianiaya oleh penduduk Taif, yang kemudian malaikat Israfil memberikan berita dari Allah. Dia menyuruh malaikat gunung yang menguasai gunung untuk diperintahkan. Jibril takut sekali waktu itu. Karena apa? Sayapnya Jibril itu ada sekian ratus sayap, namun sayapnya Jibril yang sekian ratus itu kemudian hanya satu sayap bagi malaikat Israfil, saking besarnya. Ini berita-berita gaib yang harus kita percayai, baik itu yang logis maupun kita tidak mampu untuk memahami, kita harus mempercayai. Pernah saya sampaikan dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan tentang Ashabul Jannah, kitabnya Hadil Arwah ilal Biladil Afrah, tentang tamasya ke surga. Itu menyebutkan bahwa puncak kenikmatan yang dinikmati oleh penduduk dunia itu paling banter itu 10 detik, paling banter itu 5 detik, 7 detik, paling banter itu 10 detik. Itulah puncak kenikmatan yang dimiliki oleh penghuni dunia. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam kitab itu bahwa nanti penghuni-penghuni surga menikmati kenikmatan, puncak-puncak kenikmatan sebagaimana kita menikmati puncak kenikmatan itu selama 70 tahun. Dalam keadaan seperti itu berputar-putar dalam hati tubuh kita. Bagaimana nikmat ketika hidup di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh nalar, namun kita harus mempercayainya, mengimaninya. Itulah kewajiban pertama yang harus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah mengimani, kita harus mahabbatuhu, mencintainya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kita semuanya. Begitu cintanya kepada kita sehingga ketika nanti yaumul ba'as, ketika beliau ini di sekitar telaganya kemudian memanggil kepada kita umatnya, umati, di mana umatku? Silahkan datang ke sini. Akan tampak tanda-tandanya kepada kita
bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Ada juga yang datang sebetulnya pengikutnya Nabi Muhammad, tapi dihalau oleh suara dan tetap dipanggil-panggil oleh Nabi Muhammad, umati kesini, ayo minum telagaku. Tapi kemudian mereka terhalang, dan kemudian ada suara yang mengatakan, dia umatmu, tapi engkau tidak tahu setelah engkau pergi dia mengerjakan nawaqidul iman, nawaqidul Islam, nawaqidul syahadah, sehingga dia tertolak. Naudzubillahi min dzalik. Ini pun juga dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hari ini kemudian ada orang Islam, katanya Muslim, kemudian menghina, bukan hanya menghina Nabi Muhammad, tapi juga menghina daripada dzurriyyat-dzurriyyatnya, keturunan-keturunannya, cucu-cucunya, para habaib, ini pun sama, sejatinya dia telah menghina Nabi Muhammad dan tidak menampakkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani fiddin, kalau ketemu dzurriyyatnya Nabi, berikan hadiah yang terbaik sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beri hadiah apa yang kalian cintai daripada diri kita. Kalau punya baju, berikan kepada dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama habaib misalkan, apa yang kita miliki sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dan keturunannya itu tidak boleh untuk memakan daripada sebagian daripada zakat, bahkan infak. Dia hanya boleh makan daripada hadiah-hadiah, karena tingginya kemuliaan yang dimiliki nasabnya Nabi Muhammad SAW. Kita hari ini di Pulau Jawa nggak mungkin ketemu, tapi kita akan ketemu dengan keturunan-keturunan beliau yang mempunyai nasab dengan beliau, yakni para habaib. Mencintai mereka itu juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, kalau kita nggak pernah ketemu sama para habaib, kita cukup mencintai Nabi Muhammad dengan mencintai, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ketika kita memelihara jenggot, alasannya apa? Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak kalau mau ta'adud, mudeng Pak Ridwan ta'adud ya? Apa ta'adud, Pak? Ta'adud itu poligami. Ini anak-anak yang masih kuliah ini, kosakata itu belum sampai ya, mufrodat itu belum sampai. Apa ta'adud? Poligami. Ini yang sepuh-sepuh. Nabi Muhammad itu ta'adud. Kalau kita mau ta'adud, bukan karena syahwat belaka, namun katakan bahwa saya dalam hal ini adalah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ta'adud. Kalau kita mungkin akan mengerjakan sesuatu, maka kemudian kita bertanya, Nabi Muhammad bagaimana cara mengerjakan? Misalkan kita memecahkan masalah keluarga, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ketika memilih pemimpin, memilih wakil, kita pun juga mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan kita mentaati perintah-perintahnya. Kita mentaati perintah Allah, kita mentaati perintah Rasulullah, itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian di antara kewajiban kita kepada Nabi Muhammad adalah ta'dzimuhu. Ta'dzim itu apa? Ta'dzim itu menghormati. Menghormati Nabi Muhammad caranya bagaimana? Ya kemudian kalau ada disebut di sisi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita kemudian aksaru sholawah, kita kemudian memperbanyak sholawat. Maka dikatakan orang itu su'ul bahil, orang bahil yang sangat-sangat bahil itu siapa? Orang yang bahil itu adalah bukan orang yang kemudian menahan hartanya, namun orang yang bahil itu ketika disebut nama Rasulullah, namaku Rasulullah SAW, kemudian dia tidak mau mengucapkan sholawat. Padahal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah saja dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kita ini yang tahu jalan-jalan menuju ke surga, yang tahu hal-hal yang membawa kita itu ke neraka, kok ketika Nabi Muhammad disebut kita nggak mau bersolawat, maka disebut orang itu bakhil,
orang itu util. Ta'dhimuhu, menghormatinya. Bahkan kita akan merasa risih sebagai bentuk takdim kita ketika kemudian Nabi Muhammad itu dijadikan bahan olok-olokan. Kalau di Denmark, di Prancis katanya sebagai kebebasan mengungkapkan pendapat, kemudian mereka membuat gambar-gambar tidak senonoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru 1 bulan yang lalu salah seorang karikatur, orang yang melukis Nabi Muhammad sebagai tulisan yang buruk, kemudian dia mendapatkan kecelakaan, mobilnya kemudian terbakar, dipanggang selama 3 jam. Semoga Allah melaknat dia di dunia dan di akhirat karena jelas permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'dhimuhu, menghormati. Kalau maujudnya ada, kita hormat sebagaimana menghormati orang tua, menghormati guru-guru kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Bagaimana cara menghormatinya? Yakni namanya. Namanya harus kita bersihkan dari nama-nama yang buruk, sifat-sifat yang buruk, karena dia adalah mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang kemudian gojek-gojek dengan Nabi Muhammad, kemudian kita tegur, itulah cara menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang kemudian berolok-olok kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya orang-orang liberal, orang-orang yang kemudian mengatakan kebebasan, kemudian mengatakan keburukan-keburukan Nabi Muhammad tentang poligami. Kemudian kita akan debat mereka sebagai bentuk takdim kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian kewajiban selanjutnya, ada 9 kewajiban, yakni nusratuhu wa ta'ziruhu. Nusratuhu yakni membantunya, membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini menjadi Rasul untuk menyebarkan risalah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ajaran-ajarannya, dari risalah-risalahnya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menjadi dai, kita menjadi orang-orang yang kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya kita telah menolongnya dan kita telah membelanya. Kalau Nabi Muhammad hari ini hadir, tentu kita akan menolong dengan harta kita, dengan jiwa kita. Dulu ketika beliau masih hidup, maka pertolongan itu diberikan kepada Nabi Muhammad melalui para sahabat-sahabatnya. Ada muhajirin yang pertama memberikan pertolongan. Yang pertama lagi adalah ashabunal awwalun, karena waktu itu susah-susahnya untuk berdakwah. Dan yang paling awal sekali adalah istrinya beliau, yakni Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Dialah orang pertama, bukan wanita pertama, orang pertama yang jiwanya, hartanya dipersembahkan oleh junjungannya, oleh nabinya dan suaminya, sampai kemudian hartanya ludes habis. Bahkan saat-saat diboikot, beliau di pangkuan Nabi Muhammad menghembuskan nafas yang terakhir. Dan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Khadijah radhiyallahu anha menangis. Ketika ditanya, wahai Khadijah, apakah kamu menangis karena telah kecewa menjadi istriku, memiliki suami yang kemudian menjadi Rasul, menghabiskan hartamu? Maka Khadijah radhiyallahu anha mengucapkan ucapan yang sampai sekarang menggugah jiwa dari wanita-wanita mukminah. Wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak merasa kecewa dengan menjadi istrimu. Aku tidak kecewa yang dulu aku dikenal pedagang seluruh jazirah, bahkan aku menjadi orang kaya. Sekarang pun aku hari ini menjadi orang miskin. Bukan karena itu aku menangis. Sungguh aku menangis, wahai Rasulullah, nabiku dan suamiku,
dakwahmu belum selesai sementara hartaku sudah habis. Dakwahmu belum selesai sementara nyawaku hampir hilang. Sungguh nanti kalau kamu mendapati aku telah meninggal dunia dan dakwahmu belum selesai, gunakan tulang belulangku untuk menjadikan tegak daripada dakwahmu. Inilah perkataan Khadijah yang kemudian akan dijadikan momentum, menjadi monumen bagi wanita-wanita muslimah yang ingin menjadi orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Atau perkataan orang-orang Ansar ketika setelah perang Hunain, orang-orang Muhajirin, orang yang disebut dalam kisah namanya At-Tulaqa, orang yang terakhir masuk Islam setelah Fatu Makkah, di perang Hunain kemudian diberi oleh Rasulullah SAW ghanimah yang banyak. Ada diberikan kepada Muawiyah 1000 unta, diberikan pada Yazid bin Muawiyah 1000 unta, kemudian diberikan kepada yang lain-lain yang baru masuk Islam sekian ribu. Namun tidak sedikit pun diberikan kepada orang-orang Ansar, sehingga orang-orang Ansar kemudian merasa telah disisihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita bahwa orang Ansar merasa disisihkan, kemudian dikumpulkanlah orang-orang Ansar. Ya Ansar, hai orang-orang Ansar, sungguh kalian adalah Ansarullah. Kalau saja kalian melewati satu lembah, maka nabimu ini akan melewati lembah itu bersama dengan orang Ansar. Wahai orang-orang Ansar, kalian akan pulang dengan kambing-kambing, onta-onta kalian, atau kalian lebih memilih untuk pulang bersama dengan nabi kalian? Semua yang hadir dari orang-orang Ansar, tidaklah mereka itu menundukkan kepalanya, kecuali dia merasa telah diberikan oleh Rasulullah pembagian yang besar. Sungguh, kata Rasulullah, jika saja Ansar itu melewati satu lembah, maka aku Nabi Muhammad akan melewatinya bersama dengan engkau. Itulah yang kemudian orang-orang Ansar bercucuran air mata, menangis karena merasa telah diberikan kebahagiaan, keutamaan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka telah mencintai Nabi Muhammad dengan harta dan jiwanya, memperlakukan Nabi Muhammad sebagaimana keluarganya itu ketika masih hidup. Lah kita hari ini telah berpisah dengan Nabi Muhammad, kita hanya mendengar daripada hadis-hadisnya, kita hanya mendengarkan hari ini dia memiliki keturunan para habaib-habaib. Bagaimana untuk kita menolongnya? Tolong perjuangannya. Kalau hari ini hanya karena peraturan prokes kesehatan kemudian Habib Rizik Syihab ya kemudian dizolimi oleh penguasa ini, tolong mereka, tolong dia, baik dengan harta kita maupun dengan jiwa kita. Menolongnya berarti menolong kepada Nabi Muhammad SAW, membelanya berarti membela kepada Nabi Muhammad SAW, karena perjuangannya adalah perjuangan untuk menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, sampai jam berapa? Kurang berapa menit? 4 menit. Mundur sidik ya Mas ya. Kemudian mahabbatuhu man ahbahtu. Kemudian Rasulullah SAW harus wajib kita berikan apa? Loyalitas kita dengan cara apa? Habbatu man ahbahu, yakni mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah SAW mencintai kecuali mencintai kalau orang itu pasti orang-orang baik. Tidaklah Rasulullah mencintai barang pasti barang-barang itu barang-barang yang thayyib. Nabi Muhammad dalam kisahnya tidak pernah menolak daripada minyak wangi. Rasulullah tidak pernah menolak akan ketika diberikan olehnya itu susu. Maka kita dalam mencintainya, kemudian kita mencintai minyak wangi dan mencintai susu, karena itu cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, mencintai
daripada kaum-kaum yang telah membantunya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, dia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Sofiyah yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mencintai siapa yang diutus ke zaman, siapa itu? Amin dari umat ini adalah Abu siapa? Ada yang tahu? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sungguh aku berangan-angan kalian semuanya adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Dia mencintai daripada orang-orang jujur, maka mencintai orang-orang jujur sebagaimana Rasulullah mencintai orang-orang jujur adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mencintai zaman. Rasulullah juga mencintai Uwais Al-Qarni. Itulah adalah cinta-cinta yang kemudian kita harus mencintainya karena dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga kewajiban kita adalah ihya'us sunnah. Ihya'us sunnatuhu, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hari ini banyak sekali sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kemudian hilang di tengah masyarakat. Mungkin kita hidup di pondok, hidup di masjid, kemudian hidup di antara komunitas-komunitas kaum muslimin biasa. Tapi mari kita hidupkan sunnah-sunnah itu di tengah masyarakat kita. Apalagi masyarakat itu masih belum umum untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bentuk sebagai kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah sebelum terakhir, ittiba'u manhaji, mengikuti manhajnya. Apa manhaj itu? Manhaj itu adalah cara hidup. Manhaj itu adalah way of life. Manhaj hidup itu adalah sistem hidup. Maka mengikutinya tentunya juga harus mempelajarinya. Saya sarankan bapak-bapak atau adik-adik yang memiliki keinginan untuk mengetahui kerangka dinul Islam yang lengkap, walaupun masih perbagian-perbagian, beli kitab namanya Mizanul Muslim. Mizanul Muslim itu terbitan Arafah. Itu ada sekitar 19 mizan daripada mizan Islam. Bagaimana kita memahami Islam dengan ilminya, maka di situ ada namanya mizan ilmi. Kemudian bagaimana kita memahami Islam itu tauhidnya, di situ ada mizanut tauhid. Kemudian bagaimana kita memahami Islam itu sesuai dengan mizannya, misalkan ukhuwah, di situ ada 19 mizan, 2 jilid yang harus kita pelajari satu persatu. Yang terakhir adalah warasatu risalahi, warasatu risalatihi, yakni mewarisi, kita harus mewarisi daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita untuk bersyahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Risalah Nabi itu yaitu tadi perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, larangan-larangan Allah dalam Al-Qur'an, peraturan dustur-dustur Allah dalam Al-Qur'an yang kemudian dikodifikasi lewat kitab-kitab fikih, yang kemudian dikodifikasi lewat ajaran-ajaran seperti tadi yang disebut dengan Mizanul Muslim. Kita pelajari risalahnya, kemudian kita amalkan. Setelah itu kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Itulah konsekuensi logis kita bersyahadat Rasul. Itulah kewajiban kita ketika kita mengakui Rasul nanti sebagai Rasul kita, mubasyirah kita, basyiron wa nadhiron kita. Nanti kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah ketika nanti saat yaumul ba'ats. Karena apa? Kita benar-benar menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang perlu kita sampaikan untuk menganjali Ustaz Uqbah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.